segala kebaikan taufiq alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Kepada yang dihormati Abu Kalom Bapak Dr. Rizky Yesi Ahmad Bukhari Masuri selaku pengasuh kajian tematika awal di Masjid Al-Semoga, yang kami hormati pula dirinya jamaah kajian tematika awal Masjid Al-Semoga yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kajian tematik dalam keadaan sehat dan tak lupa sebelumnya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sampai beliau kelak di hari kiamat. Adapun kajian tematik kita pada sore kali ini insya Allah akan mengangkat tema yaitu perjalanan ruh pasca kematian. Dan bagaimana kita awali dengan bersama kita suatu bagian dengan harapan mudah-mudahan sampai juga pelajaran dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Selanjutnya pada beliau membawa Bapak Dr. Rizky Yesi Ahmad Bukhari Masuri di Masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, bagaimana tadi disampaikan bahwa kali ini kajian akan membawa tema tentang perjalanan roh pasca kematian. Gampangnya wong nek wis mati nyawane nang ndi? Atau dengan kata lain, kali ini kita akan bicara tentang nyawa, tentang roh. Roh dalam bahasa Arab, terjemahan Indonesianya biasanya diterjemahkan nyawa atau sukma. Nyawa utawi sukma. Lawannya roh yaitu jasad. Manusia hidup itu terdiri dari jasad dan roh, raga dan nyawa. Raga jelas kita banyak yang sudah mengetahui. Bahkan dokter sudah paham banget raga manusia ini. Sebab nggak ada dokter kalau nggak pernah model-model raga manusia ini. Jadi semua yang namanya dokter itu pernah belajar tentang onderdili manusia. Sudah pernah melakukan bedah mayat. Dokter itu tahunya onderdil manusia tidak hanya gambar tok, gambar keterangan enggak, jadi benar-benar sudah melihat otak itu di mana, ya. Kemudian hubungannya dengan hidung, dengan telinga, dengan ini, dengan semuanya, sampai kepada saraf yang kecil-kecil semua dipelajari. Raga itu dokter tidak paham. Dokter belum pernah bedah mayat, itu dukun. Itu dokter. Nah, dokter mesti sampai lulus jadi dokter sudah pernah melakukan bedah mayat untuk praktek, untuk mengetahui onderdil manusia. Tapi nyawa sampai sekarang itu belum ada yang tahu dengan pasti. Nyawa itu apa, bagaimana, di mana, bagaimana itu kan. Kita yakin hidup ini terdiri dari raga dan nyawa, tapi nyawa di mana itu nggak ada yang tahu. Ana sing ngerti rupane piye nyawa kuwi? Nyawa ini rupane piye? Tempatnya di mana? Nyawa itu di mana? Apa di otak, apa di jantung, apa di hati, apa di mana?
ilmu pengetahuan belum pernah ada yang mengungkap tentang nyawa. Kalau raga sudah jelas banget. Di dalam surat Al-Isra ayat 85 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya orang-orang bertanya kepada kamu Muhammad tentang roh, tentang nyawa. Apa bagaimana nyawa itu? Katakan Muhammad, nyawa itu urusan Tuhanmu. Nyawa itu urusan Tuhanku, yang tahu tentang nyawa hanya Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kamu gak diberitahu kecuali hanya sedikit. Manusia tahunya tentang nyawa sedikit. Tanda-tandanya ada nyawa gitu. Tandanya wong urip ana nyawane apa tandanya? Tandanya masih ada nyawanya itu apa? Bukan. Napas. Oh, belum tentu. Masih ada denyutnya, belum tentu. Yang namanya brain dead, mati otak, nafasnya masih, denyutnya masih, tapi otak sudah nggak bisa menjalankan fungsinya untuk menggerakkan seluruh tubuh, nggak bisa. Orang dijubit sakit itu kan karena saraf sini memberitahu otak, lalu otak mengatakan itu sakit. Orang panganan kok kemecer metu nanti ngiler barang ini, itu karena otak masih menjalankan fungsinya. Meripat dicolok metu air matanya itu fungsi otak. Kalau ada bibit penyakit masuk lalu dia menolak dengan antitoksin, itu otak yang menjalankan, yang menggerakkan. Kalau otak sudah mati, udah diculek ya ora metu banyune. Orang Arab menyebutnya mautud dimal. Dokter mengatakan brain dead, mati otak. Di Semarang ini pernah ada seorang jenderal yang kecelakaan di tol Jatingalek, dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Di sana begitu di emergensi langsung dikasih alat-alat untuk membantu pernapasan, untuk menjaga denyut nadinya dan lengkap lah. Tapi setelah diperiksa dengan teliti, dokter menyatakan ini ibu, bapak sudah mati bu. Bu jenderal diberitahu bapak sudah meninggal. Mau isi hambukan ngono kok. Dia masih bernafas, mau dibantu karo alat. Masih bernafas, masih berdenyut. Orang menyatakan belum mati, tapi dokter mengatakan sudah mati. Itu yang namanya brain dead itu. Bu, bapak sudah meninggal. Fungsi otaknya sudah nggak menjalankan tugas, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau ada apa-apa nggak bisa apa-apa. Wis ben mau diambekan wis denyut wis ben. Bapak ngerti kok urip neh, ngadar neh ngono. Sehari, 2 hari, 3 hari. Setelah 3 hari mulai terjadi pembusukan. Busuk. Jadi pertama kali yang membusuk mata itu karena organ tubuh yang lunak dan berlemak, jangan kemasukan bibit penyakit nggak bisa nolak, nggak otaknya nggak bekerja sehingga membusuk. Terus mulai mambu busuk meripat ini. Nah, ibu jenderal diberitahu, lihat tuh, bapak sekarang matanya sudah membusuk dan sudah mulai berbau. Ini kalau dibiarkan nanti seluruh tubuhnya begitu, walaupun masih bernapas. Akhirnya baru setelah 3 hari baru pasrah, ya wis baru wis ngerti nek mripate membusuk bau baru pasrah. Jadi yang namanya isi ana nyawane ambekan iki mesti Mas, jenenge brain dead iki ambekan iki wis gak urip. Lha nek cara Pak Bukhari tandane nyawane isi ana apa? Tandane ya urip kuwi. Jenenge nyawane ora isih tandane apa urip. Ngeleh kepengen mangan, ngelak kepengen ngombe, nek dijiwe ya krasa lara, ngantuk pengen turu, panasan nek kepengen kudungan, kesel kepengen istirahat. Anggere jane ngono kuwi jek urip jek nyawane. Lah nyawa itu kapan? Ayo dhisik nyawa apa dhisik raga? Aja mbok anggap bedhekan kaya dhisik ndok apa pitik ngono aja. Nek dhisik ndok apa pitik ya nek nyebut ndok ya ndok dhisik. Dhisik pitik pondok.
dicek ndok apa pitik? Ndok. Dahulu nyawa. Karena nyawa sudah ada di alam arwah. Setelah itu terjadilah proses pembuatan raga atau jasad di dalam kandungan ibu. 30 hari prosesnya, jadi sejak telur bertemu dengan, istilah Arabnya buah itu, bertemu dengan nutfah, dengan sel sperma membuahi telur, kemudian terjadi janin. Kira-kira 1 minggu sudah mulai terjadi pembuahan, kemudian 1 minggu lagi sudah terjadi lebih penguatan sampai menurut Nabi 40 hari. 40 hari berupa semacam sperma, masih bahan sperma, kemudian 40 hari lagi sudah darah kempal, 40 hari lagi daging segumpal, sehingga 3 kali 40 hari berapa? 120 hari alias 4 bulan. Setelah 4 bulan nyawa dimasukkan. Ketika itu malaikat memegang janin yang akan jadi, matur pada Allah, ya Allah, ini dijadikan manusia apa enggak? Kalau Allah bilang jadi, maka dimasukkan nyawa, ditulis nasibnya, dibakalin rokok pas warga, ditulis sisan. Mula janjane bancai anak wong hamil wi, nek cara Jawa kan mitoni ya, 7 bulan tingkeban wi, nek cara aku sing tepat ora mitoni ning ngapati. Ya 4 bulan waktu itu pas jadi ditulis nasibnya segala, dibancai, didongakno muga-muga jadi wong apik. Setelah itu proses terjadi terus menurut kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki umurnya pendek, ya segera mati. Tapi kalau Allah menghendaki umur panjang, sampai tua belum mati-mati. Tapi tentang kematian sudah ditulis juga. Kapan matinya, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, jam berapa, di mana. Ini takon yang lengkap. Kalau belum saatnya mati, walaupun dipecel-pecel gak mati. Kalau sudah saatnya mati, walaupun menghindar malah ditekani mati. Menghindar dari mati malah nekani mati. Ajal itu begitu. Pak, lah kalau bunuh diri itu sama dengan mempercepat ajal? Enggak. Bunuh diri itu kalau belum sampai ajalnya orang mati. Misalnya yang jajal ping 4 orang mati-mati. Ada orang mencoba bunuh diri sampai 4 kali nggak mati-mati. Padahal yang bunuh diri yang diperhitung no, obat iki kok ngene untuk gantung. Dilalah tahun jarak gantung. Lagi ngep ngono konangan uang jangan ngono gitu. Konar rumah sakit. Jadi ana sing uang sing ping 4 itu nggak mati-mati. Akhirnya itu terjadi di Kudus. Akhirnya polisi memberitahu sopir-sopir truk yang lewat, sopir-sopir mobil yang lewat, hati-hati ana wong jarak arep bunuh diri. Mobil-mobil itu mau hati-hati dikandani, hati-hati nih ana wong nabrakan diri. Orang itu sudah mencoba untuk bunuh diri. Terus bola balik, biar tahu orang mati-mati bareng sing guri. Polisi lagi nakoni karo sopir truk, Mas, apa? Hati-hati ya, ana apa? Ana wong ngowah kali arep bunuh diri. Wonge stres arep bunuh diri, hati-hati. Oke Pak, oke. Truk mlaku jebul wonge nang isor roda, priak ngono lak. Saya punya teman namanya Umam itu, sakit dirawat di rumah sakit 21 hari, sore mendapat informasi dari dokter besok boleh pulang. Malam harinya saya ngaji di sebelah utaranya rumah sakit. Wah, besok agar boleh bengi ana pengajian nang lor rumah sakit. Rumahno ngaji di Pak Bukhari, tenang hati nih, mulai pagi pulang, ya, siang sampai di rumah dipesan dari dokter, kamu tidak boleh pulang tapi mangannya tetap perlu hati-hati gue. Wah ini wong jenenge
suwe ra tau mangan bareng sore-sore ana bakul bakso liwat delalah kepengin banget. Jam 5 sore mangan bakso, jam 1 bengi mati. Wong Leri dirawat di rumah sakit Karyadi sampai 1 bulan atau berapa. Alhamdulillah sembuh, keluarganya senang. Dijemput dengan bawa mobil. Alhamdulillah pulang tabrakan mobil mati sak mobil. Di Cirebon seorang kiai bersama 2 temannya beli mobil Mercy baru beli, bukan baru mobilnya. Mobilnya mobil bekas. Beli mobil bekas. Nah, karena malam hari pulang, ayo pulang. Sopirnya ngantuk. Karena ngantuk, minggir. Orang kenal ngantuk dipaksa. Engko tabrakan mati daan. Nah, njur piye wis minggir. Engko nek wis mari ngantuk berangkat nek menghindari tabrakan mati bahaya. Sopir itu kalau ngantuk bahaya banget. Yo, minggir toh. Minggir supaya orang panasan, mobil dihidupkan, AC dihidupkan. Ora ngerti bocor, knalpotnya mlebu menjero, mongko asap knalpot itu nek campur gas freon dadi racun. Racunnya aneh. Nek mambu racun kuwi langsung ngantuk, nek ngantuk bagas mati. Akhirnya nganti esuk iki ora lunga-lunga. Lah wong sing liwat lho iki ket mau kok nang kene terus. Lapor polisi didodok, pecah kacane jebul mati kabeh wong sak mobil. Minggir menghindari tabrakan nek mati, malah mati. Saya punya teman, biasanya Pak Haji Muhammad Zain almarhum. Dia tuh membongkar kejahatan pencurian kayu di hutan, dibabat orang nggak dikenal, dibacok, sampai seluruh tubuhnya kena bacokan, dan sampai terlantar di pinggir jalan, ketemu orang dibawa ke rumah sakit, dijahit 32 jahitan. Orang mati dilalah, jenenge Pak Abi Kusmo. Kenal baik dengan saya Pak Abi itu. 32 jahitan nggak mati. Alhamdulillah waras. Lihat dino tilik nanggone morotuane nang Cirebon, kecelakaan nang tol Kanci mati. Ini tesi ya bar ngombe obat ben mati, yo dilalah yo gak mati. Jadi bunuh diri itu nggak bisa mempercepat ajal. Kalau saatnya, walaupun tidak bunuh diri, mati itu datang. Bila jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, nggak bisa dipercepat sedetik pun dan juga tidak bisa diperlambat. Dipercepat nggak bisa, diperlambat nggak bisa. Ajal itu kalau datang begitu. Orang Arab mengatakan wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairi. Kalau kiai saya dulu baca syair ini dilakukan begini. Wa man lam yamut bisayfi mata bi ghairihi. Ta'addadatil asbab wal maut wahidu. Gitu Mbah Kiai Jubir. Bapaknya Mbah Maimun itu kalau baca gitu. Bapaknya Mbah Maimun Mbah Jubir kalau baca syair gitu. Wa man lam yamut bisayfi, barang siapa enggak mati karena pedang, mata bi ghairi, akan mati dengan selain pedang. Mengapa? Ta'addadatil asbab. Sebab kematian itu bermacam-macam, tapi wal maut wahidu, mati itu satu. Kalau selamat dari obat ini bisa kena ini, enggak selamat ini. Selamat dari tabrakan malah kena gas freon. Ada cerita di kitab Durratun Nasihin. Orang itu setiap hari baca hadiah Fatihah dihadiahkan kepada malaikat yang tukang jabut nyawa. Malaikat tukang jabut nyawa itu siapa? Malakul Maut bahasa Arabnya, orang bahasa Suryaninya Israel. Malaikatnya nganti grisinen iki apa to bedino kok kirim hadiah Fatihah nang nggonku terus iki lho. Aku ditemoni kuwi ana apa bedino kok hadiah Fatihah nang nggonku ana apa? Kula kepengin didudui jadwale mati kula niku jeng napa? Cobi dengan tinggali tenggene jadwale. Delok jadwale matimu sok dina iki, tanggal semene, bulan iki, jam semene.
Wes, pun ternuwun. Wah, ngerti ya. Engko wayahe mati, aku nyingkir saka malaikat Israil. Sing goleki aku kangelan deh. Nanti dile aku bisa ora ketemu malaikat Israil. Saben dina kirim Fatihah dikirimna nang gone malaikat sing jaga srengenge. Malaikat Krisinen ki ana apa mendina hadiah Fatihah nang nggonku. Kula kepengin jenengan jak teng srengenge. Panas. Lah nek sing ngajak malaikat sing jaga srengenge kan mboten panas. Pokoke panjenengan ngrencarke mriku. Lho kapan jeng tanggal sementen dina niki jam sementen ya. Goworono tenan karo malaikat, gak kepanasan wong dijaga karo malaikat sing tukang gawe ademe srengenge. Srengenge ini menurut ngendikane Nabi nek ora diademno malaikat, bumi niki kobong. Setiap hari itu didinginkan oleh malaikat. Radiasinya sangat. Coba bayangkan tingginya api itu 500 kilo. Bumi itu terbuat dari bola api yang tinggi mulat-mulatnya ada 500 kilo. Koyo ngono radiasinya kayak apa? Mulane ora didinginkan oleh malaikat, bumi ini terbakar. Lah gandeng sing nggawa malaikat ya ora panasen. Ayem aku nang kene kok malaikat Israel nang Semarang golek aku ora ketemu. Lah yang aneh itu malaikat Israel sendiri melihat jadwalnya matine tanggal semene, dino iki tanggal iki jam semene nang tempatnya di matahari lho Pak. Itu wong Kauman Semarang kok matine nang srengenge iki. Ane wong tugasnya nang kono ya wis malaikate mara nang srengenge. Tekan kono kepethuk lho Pak, sampean kok nang kene Pak? Lho sampean kok nang kene lho kok malaikat. Lho sampean iki wong Kauman Semarang kok. Kok iso nang kene iki piye? Lah iki kan dina matiku to Pak. Lah iya napa? Iki dina matiku aku ngungsi rene ben ora mbok cabut nyawaku ngono. Lah sampean rene napa Pak? Aku rene iki arep njabut nyawamu mergo menurut jadwal tanggal semene dina iki jam semene nang srengenge. Lah mbiyen ora mbok kandhani Pak. Lah kok ya ora takon kok nggone nang ndi? Mulane nek takon sing lengkap. Tanggal pira jam pira nang ndi? Pak, fi ai ardin matamut niku dicatet teng ngene Gusti Allah. Mau ditulis ajal yang menekong ben saged ditunda, ben saged pokoke apapun mulane wong Jawa ngarani gedhong ana kuncen ana ora iso. Ana tangis layung tangis wong wedi mati niku gambarake arep kok gedhong ana kok kuncen ana ora iso. Tetep mati. Itu jenenge ajal. Bunuh diri tidak bisa mempercepat datangnya ajal. Kalau belum saatnya bunuh diri 10 kali juga nggak mati. Kalau sudah datangnya ajal, tengok-tengok nama mati. Giling-giling niku nyawa ngoten niku. Pancen aneh nyawa. Lah manggone nyawa teng pundi Pak Bukhari? Aku goleki ayat Quran, hadis lan kitab-kitab ora ono sing nerangno nggone nyawa ki apa nang otak, apa nang ati, apa nang jantung, apa nang paru-paru ora ono keterangane. Tapi ada tanda-tanda beberapa penjelasan yang menggambarkan nyawa itu menempati seluruh tubuh. Buktinya apa? Pertama, ketika Nabi Muhammad SAW wafat, ketika nyawa mulai dicabut, waktu itu malaikat Israel datang dengan membo-membo seperti orang manusia yang bagus, kalem, jadi gak menakutkan. Datang, kemudian memberi salam pada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya malakal maut. Walus. Terus ditakoni kanjeng Nabi, ya malakal maut ajita zairon am qabidon. Malaikat kowe teko kene iki tilik mergo aku lara apa arep njabut nyawa? Malaikate jawab jitu zairon wa qabidon in adzin tali. Sowan kula mriki pertama tilik jenengan gerah, kaping kalih nek pareng badhe kula jabut nyawa jenengan. Tata krama karo kanjeng Nabi ngono kuwi. Nek karo awake dhewe besok ya ngerbut ngono.
rasa pamit, rasa kondo-kondo. Karo Kanjeng Nabi ngono. Mulane Sayyidina Umar nalika dikandani Nabi, sedo ki ora trima mergo kuwi malaikate munduk-munduk kok. Apa wani jabat Nabi ngono. Nganti ngamuk Sayyidina Umar, "Man qala anna Muhammadan qad mat alautu bi sayfi hada." Barang siapa mengatakan Muhammad mati, tak kalungi pedangku. Muhammad kok iso mati iki piye malaikate wedi kok. Ane wong Kanjeng Nabi wis pirsa ya. Wis wayahe sedo dadi ya Nabi enggak. Nabi waktu itu lantas tanya, "Nah temanku Jibril mana?" Tiba-tiba Jibril datang. Jibril, "Hari ini hari terakhir aku hidup di dunia dan pertama kali akan hidup di alam akhirat." Barzakh. Barzakh itu teras emper batas antara dunia dan akhirat. Jadi setengah dunia, setengah akhirat, namanya barzakh. Iya ya Rasulullah. Kalau aku mati bagaimana Jibril? Kalau panjenengan meninggal dunia sudah disiapkan semua malaikat di langit sudah pada berbaris siap menunggu kedatangan roh Nabi, dan bahkan para bidadari sudah pada make up semua menyambut kedatangan Nabi. Oh, make up toh bahasanya saiki kok Pak, cuman kuno ya kepaes. Alhamdulillah. Nah besok umatku piye lho? Nabi sudah akan wafat masih mikirkan umatnya. Nanti hari kiamat nggak ada Nabi masuk surga sebelum panjenengan masuk surga, dan tidak ada umat masuk surga sebelum umat Muhammad semuanya masuk surga. Alhamdulillah. Udahlah, malaikat Israel cabutlah nyawaku. Mulai dicabut setelah sampai di lempeng. Lempengnya apa bahasa Indonesia ini? Lambung ya. Setelah sampai di lambung ini Nabi mulai mengeluh. Kata Nabi begini, "Ma asyadda mararatal maut." Alangkah pedihnya sakit ini, mati ini. Alangkah pedihnya mati ini. Padahal Nabi nyabutnya dibuat yang sebaik-baiknya, itu saja masih merasakan sakit, apalagi kita. Ma asyadda mararatal maut. Paling tidak memberi petunjuk, nyawa dicabut sudah sampai di lempeng. Dalam surat Waqiah Allah berfirman, "Falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idzin tanzurun." Kalau nyawa dicabut sudah sampai tenggorokan, pada saat itu kamu diberitahu mana calon tempatmu. Kalau di surga, pada saat itu ditunjukkan itu loh rumahmu di surga nanti. Kalau ahli neraka, ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, diberitahu itu tempatmu di neraka. Maka kadang-kadang ada orang akan meninggal dunia itu kelihatan senyum, tenang karena diperlihatkan tempatnya di surga. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, maka diperlihatkan calon tempatnya. Oleh karena itu orang yang tobat pada saat nyawa sampai tenggorokan nggak diterima tobatnya. Kata Nabi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Allah menerima tobatnya hamba selagi belum ghir-ghir. Yughargir sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Berarti tadi di lempeng, sekarang ada kata-kata nyawa sampai di tenggorokan. Maka kalau ada orang tobat nyawa sudah di tenggorokan nggak bisa diterima. Seperti Fir'aun pada tanggal 10 Syuro seperti ini. Fir'aun itu kan tenggelam di laut. Jadi mengejar Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa kepergok di laut, lalu tongkatnya atas perintah Allah dipukulkan di laut, lautnya menjadi daratan. Nabi Musa dan umatnya lari, dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Nabi Musa sampai di seberang, laut dipukul lagi, kembali menjadi laut. Fir'aun masih di tengah-tengah laut, sehingga semua bala tentaranya Fir'aun tenggelam. Fir'aun sendiri sudah magep-magep akan mati, lalu membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illa ilaha Bani Israel. Dalam Quran dikatakan demikian. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Tuhannya Bani Israel. Lalu malaikat teplok cangkeme, "Al-ana waqad asaita qablu." Saiki awakmu lagi tobat. Dia ingin ngeyel lah dikandani. Itu kandani kok mlebu neraka malah jawab enak-enakan. Kok kabeh wong nang swarga sing nggone neraka sapa ngono kuwi. Nyeleleh. Ada orang seperti itu. Fir'aun itu maka
Setelah itu Allah berfirman, wa nunajjika bi badanika, badanmu, jasadmu aku selamatkan untuk contoh orang-orang di belakang hari. Ternyata sampai sekarang jasadnya Fir'aun masih ada di Mesir. Dan mulutnya ini kena pukulan malaikat, ada lukanya. Tempatnya di museum di Mesir. Kalau Anda nanti kapan-kapan ngelenjar ke Mesir, mampir lihat jenazahnya Fir'aun itu. Masih ada sampai sekarang. Itu nggak diterima tobat kalau sudah nyawa di tenggorokan. Lalu Nabi mengatakan di tempat hadis yang lain, nyawa itu kalau sudah dicabut dan menghilang, maka mata mengikuti jalan nyawa. Jalannya nyawa maka menderit ke atas sampai diembun-embun. Berarti nyawa itu dicabut, hilang dari bawah ke atas, ke atas, ke atas sampai hilang. Berarti nyawa itu menempati seluruh tubuh. Itu kesimpulannya seperti itu. Buktinya kalau dicabut kok hilang dari bawah ke atas, ke atas, ke atas. Tidak di hati, tidak di otak, tidak di jantung, tapi menempati seluruh tubuh. Nah, keluarnya nyawa ini pun bermacam-macam. Kalau orangnya baik, malaikat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah turja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu malaikat membawa kain sutra dari surga dengan parfum yang harum sekali. Nyawanya dikeluarkan dengan cara yang baik, dengan ridha Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita tuh termasuk orang yang seperti itu. Amin. Tapi kalau orang kafir seberat dengan cara yang kasar dan baunya enggak karuan. Nyawa. Ketika orang sudah dicabut nyawanya, nyawa sudah keluar dari jasadnya, nyawa itu masih dipegang malaikat. Di dalam rumah ya tetap di rumah itu malaikat. Jadi orang mati itu melihat siapa yang datang, tahu. Sing layak aku sopo ngerti. Teman-temannya datang itu tahu. Siapa yang memandikan dia tahu. Siapa yang ngulesi, yang membungkus dengan kain kafan tahu. Siapa yang nyolati tahu benar. Kalau dia itu orang yang baik, dibawa ke kuburan itu minta segera bawa ke kuburan, segera, karena dia akan menempati tempat, akan melihat tempatnya yang disenangi, itu tempat yang menyenangkan. Tapi kalau orangnya itu orang jelek, mau dibawa ke kuburan itu dulu, mau dibawa kemana ini? Nggak mau dia. Nah, kalau menurut Nabi, anjuran Nabi, nek sampean kepaten, apike ndang dimakamno. Maksudnya apa? Nek wonge apik ben dagage tutuk nggone sing nyenengno, ben dang weruh nggone sing disenengi. Lah nek wonge elek, kowe ben gak kesuwen kanggonan wong elek, ngono karepnya. Nek sing mati mau wong elek, kuwi ben ora kesuwen kanggonan wong elek, mulane dang dimakamno. Nek wonge apik ben dagage weruh nggone sing apik, kecuali kalau ada keperluan yang tidak bisa ditunda, harus menunggu. Misalnya polisi mengendaki ini harus diadakan tes DNA untuk ini, atau mungkin perlu otopsi untuk pembuktian pengadilan, itu diperbolehkan menurut syariat agama. Nabi sendiri dulu pemakamannya nggak langsung. Nabi wafat hari Senin, dimakamkan malam Rebu. Lalu apa? Itu para sahabat itu enggak memakamkan Nabi, maksudnya milih dulu pengganti Nabi siapa, memilih Khalifatul Rasulillah, pemimpin di belakang Nabi itu siapa, pilih dulu sehingga pemilihan disaksikan oleh jenazah Nabi, pemilihan disaksikan jenazah Nabi. Hari Senin para tokoh, para pemimpin pada berkumpul membicarakan siapa pengganti Nabi. Akhirnya dipilih Abu Bakar. Yang pilih bukan rakyat umum, tapi para tokoh-tokoh.
yang disebut ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli itu artinya ahli ngudari perkara, wal aqdi ahli bundeli rembuk, ngudari masalah dan bundeli rembuk. Setelah terpilih Abu Bakar, hari Senin, hari Selasa rakyat umum baru membaiat menyetujui pemilihan itu. Jadi yang pilih itu pemimpin, jadi tahu karakter pemimpin. Nek awake dhewe milih iku kok paham to janjane. Wong gunung padi kon milih presiden kok ngerti. Wong kono desa-desa gunung-gunung kok paham, wis angger nyoblok ngono. Sing awake dhewe sapa Mas? Pak Jokowi nyoblok Jokowi, sing awake dhewe coba. Prabowo nyoblok Prabowo. Yo ora paham. Kalau dalam pemilihan khalifah dulu enggak. Yang milih itu orang-orang pinter, jadi tahu siapa yang patut jadi pengganti Nabi. Setelah Senin terpilih, Selasa kemudian dibaiat secara umum, malam Rabunya baru dimakamkan. Itu pun ada pembicaraan dimakamkan nanti Nabi di kuburan Baqi, enggak di sana digawe kuburan dhewe, ben ora campur karo wong Baqi. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar yang memutuskan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubida. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya mendengar Nabi bersabda, tidak dicabut nyawa seorang nabi melainkan dimakamkan di tempat nyawa itu dicabut. Terjemah bebasnya, Nabi itu kalau meninggal dunia dimakamkan di tempat meninggalnya. Karena meninggalnya itu di tempatnya rumah yang ditempati Nabi bersama Aisyah, di tempat tidur di pangkuan Aisyah, di tempat tidur dipangku oleh Ibu Aisyah, maka dimakamkan di tempat tidur di situ. Tempat tidurnya disingkirkan, lalu di bawahnya digali untuk makam Nabi. Jadi ya tempat rumahnya Aisyah, jadi Aisyah ya masih tinggal di situ, tiap hari ya masih di situ. Memang rumahnya Aisyah. Setelah Abu Bakar, bapaknya Aisyah meninggal dunia, pesan nek aku mati makamkan di belakang Nabi. Tapi ojo dijejerno pas. Ora pantes aku jejer Nabi, di bawahnya sedikit. Jadi kepalanya Abu Bakar kenceng pundake Nabi. Lah, Aisyah tetap hidup di rumah itu yo. Wong nang omahe dhewe kadang-kadang yo nyucul wong lanang nyucul kuplo ya, nyucul jilbab, kadang-kadang yang cumuk ya nyucul kelambi barang ngono to wong omahe dhewe. Setelah Sayyidina Umar ditusuk waktu sedang sholat jamaah, ditusuk orang hampir mati, beliau berkata pada Aisyah, Bu Aisyah, kalau boleh saya nanti kalau meninggal dunia dimakamkan di rumahmu, di belakangnya bapakmu. Boleh nggak? Boleh. Akhirnya Sayyidina Umar meninggal dunia dimakamkan di belakangnya Abu Bakar, tapi yaitu tokromo kepalanya Abu Bakar diluruskan pundaknya, kepalanya Umar lurus pundaknya Abu Bakar, jadi ngisorin nih. Jadi yang paling tinggi Nabi, bawahnya Abu Bakar, bawahnya lagi Umar. Mulai hari itu Aisyah tidak pernah melepas pakaiannya sedikit pun di dalam rumah, rapet. Ditakoni karo tanggane lho, sampean saiki nang omah kok rapet wingi-wingi kok cok cucul-cucul barang. Lah dhek wingi sing nang kene kan mung bapakku karo bojoku. Lah saiki sono Umar barang kuwi. Lah ini hadis ini memberi petunjuk, orang mati itu masih bisa melihat yang hidup. Kalau Anda tilik kuburannya bapak ibu lihat, mengetahui. Tapi ketika belum dimakamkan tetap dipegang malaikat itu. Nyawa itu tetap dipegang malaikat. Dibawa naik ke langit. Gembugana langit. Baunya harum banget kalau orangnya baik. Setiap malaikat diliwati roh itu akan berkata, baunya harum banget ini. Bau apa ya ini ya? Itulah, apa ini baunya harum banget? Setiap langit, malaikat yang pada jaga di langit itu pada, nah ini apa ini baunya harum banget?
Oh, jamaah Masjid Kauman Semarang. Pantesan, harum banget gitu ya. Amin, Allahumma amin. Akhirnya sampai di atas ditanyakan pada Allah, bagaimana Allah ini jamaah Masjid Semarang? Diterima, maka ditaruh ya, ditaruh di langit. Nyawanya ditaruh, namanya Illiyin. Kalau orang-orang nggak baik, sijin. Kalau orangnya nggak baik, nyawanya dibawa naik, malaikat pada bilang begini, ampuni buadek banget ini, ampuni apa ini, buatan apa ini? Orang-orang yang jelek itu bawa ke atas, mau naik ke langit pertama aja ditolak, nggak diberi, nggak ada jalan, ditutup, nggak boleh naik. Akhirnya dikembalikan lagi ke bumi dan di alam kubur disiksa sampai hari kiamat. Tapi kalau orang itu baik, maka nyawanya ditaruh di Illiyin, di tempat di langit yang ketujuh. Tapi prosesnya sebelum itu mesti ada juga di dalam alam kubur, di nyawanya dikembalikan ke jasadnya dulu. Malah kata Nabi, nyawa itu kembalikan ke dalam tubuh mayit ketika sudah diuruk kira-kira ya 3/4 atau 3/4 diuruk untuk 3/4, itu nyawa mulai dikembalikan sehingga bisa mendengarkan suara orang yang jalan pakai sandal, kresek-kresek sandal itu mayit sudah dengar. Jadi saudara-saudara yang di atas kuburan jalan kresek-kresek sandal itu mayit bisa mendengar. Jadi kalau di atas ada rombongan, misalnya namanya si A, si Ali misalnya, saudara Ali, kamu sekarang sudah meninggal dunia. Jangan lupa janji yang kau pegang ketika hidup di dunia, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mendengar dia. Diajak ngomong ya mendengar, tapi nggak bisa jawab. Nabi pernah itu ngomong sama orang mati. Orang yang mati dalam perang Badar itu dimasukkan di sumur tua gitu. Kan Nabi kebetulan lewat tanya, si A, si B, si C, ya bulan, bagaimana kamu keadaanmu? Kira-kira cara Jawa nih ngono. Sayyidina Umar protes, Nabi jenengan kok ngomong kali batang-batang sih pun boten enten nyawane to. Atuh kan mu'ajza dan la arwah laha ya Rasulullah. Nabi menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma antum bi asma'a bi qauli minhum. Demi Allah yang menguasai diri Muhammad, kamu yang masih hidup tidak lebih mendengar daripada orang yang mati. Artinya orang hidup ya bisa mendengar, orang mati ya bisa mendengar. Ma antum bi asma'a bi qauli minhum. Jadi kalau ditalkin ya mendengar. Rohnya dikembalikan lagi. Kalau dia orang baik dibawa ke langit, kalau nggak baik dikembalikan ke bumi. Kalau orang baik di sana ketemu sama nyawanya orang baik-baik, di sana tuh pada kumpul. Kalau malam Jumat kumpul di hadapan kiainya. Kalau ada kiai yang sudah mati ya kumpulnya di hadapan para kiai. Jadi kiai ini nanggone dunia ya dirubung santrine, nanggone kono ya dirubung santrine padha. Buat wis munggah nang langit dingeti itu. Iki tanggaku piye kae iki kan. Kok ana tanggaku sing wis mati kok urung ana nang kene ya? Ditakoni sapa? Upamane jenenge Bandot, Pak Bandot. Bandot tanggamu kae wis mati. Wis setahun kok ora ana nang kene. Oh, nek ngono ora ketampa nang langit. Fa ummuhu hawiyah. Kalau begitu tempatnya di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun amiyah. Dadi nek mbok golek nang kono gak ana, berarti tanggamu kuwi gak ketampa nang langit, dibalekno nang bumi. Ana sing membagikan nyawa itu dua macam. Ada yang al-arwah as-samawiyah, ada yang al-arwah al-ardiyah. Ada nyawa yang bangsa langit, yaitu yang diterima, dan ada nyawa yang bangsa bumi, yaitu nyawa yang enggak diterima, kembalikan ke bumi, disiksa sampai hari kiamat. Tak baleni, bar kuwi tak takoni sampean. Bisa jawab orang. Testing.
Saya ulangi, kalau nyawa itu baik dibawa ke langit, di langit yang ketujuh dan dikumpulkan dengan nyawanya orang-orang baik di sana. Setiap pagi, setiap sore diperlihatkan ini calon rumahmu, itu kaplingmu di surga nanti. Senang dia. Di sana kumpul orang-orang baik, udaranya senang di empernya surga. Bahkan dalam kalau orang itu mendapat rahmat Allah, malah yurzakun, mendapat rezeki dari Allah. Enak nang kono. Nah, kalau tidak diterima di langit, dikembalikan ke bumi, disiksa terus sampai hari kiamat. Paham ya? Paham ya? Sekarang saya tanya, itu bisa jawab. Nek ngono, ana apa ora nyawa gentayangan? Ada atau tidak? Yes atau no? Ini kok ada yang jawab, oh no. Nek ono kuwi nyawane sapa? Elek digebuki terus kok iso keluyuran. Ngawur kowe, ngono jare paham. Nek wong elek digebuki terus nang kuburan ra kok berkeluyuran. Nek amen iso keluyuran. Digebuki nganti kiamat kok iso keluyuran iki sapa? Ayo nyawane sapa keluyuran kuwi? Nyawane wong apik lha apa keluyuran nang Semarang panase kaya ngene. Nang kono enak-enakan kok. Loh. Berdasarkan keterangan ini nggak ada arwah gentayangan itu nggak ada. Mati ya nek apik nang ngilihin nek elek. Ketok melok-melok Pak. Lah kuwi rak jarene lah aku wis ngalami dhewe malah. Aku wis ngalami. Saya pergi pengajian, diundang pengajian tidaklah nggone adoh 3 dina ra mulih bengi setengah siji ngliwati tanggaku biasanya wonge nang ngarep omah ninis ngono lungguh nang kursi ninis ngono aku teko ninis Mbah ninis Mbah so aku mlebu omah ditakoni karo wong omah Pak sampeyan ngomong karo sapa mau ya biasa atau tangga sebelah yang kira aku teko bengi ninis njaba tangga sebelah sapa ya Pak iku wis mati ya ndek kapan ndek ini lagi ngomong aku roh dhewe nang ngarep omah. Wong ninis kaya biasa wis mati. Ya Allah wong nunggu nang kursi nang ngarep omah. Bareng tak diri metu kursi ya ora ono wong ya. Lanjut sapa ngono pertanyaan. Itu yang menurut hadis Nabi dikatakan qarin. Qarin, qaf ra ya nun, qarin. Bahasa Arabnya korin, bahasa Jawane batur. Menurut hadis Nabi dawuh ngeten. Ma min ahadin minkum illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni. Kabeh wong mulai lahir dikancani karo bature sing kedadian saka jin. Kabeh wong lahir kuwi dikancani karo batur sing kedadian saka jin. Wong Jawa ngarani bature sing ngomong. Jadi ono Nabi ditakoni sahabat, Kanjeng Nabi berarti jenengan nggih enten korin sing ngancani jenengan. Ya ono. Ning korin sing ngancani aku ki mlebu Islam, saleh, ora tau ngajak elek. Nek umume korin ora. Apik-apik diuji-uji kon elek ya korin kuwi. Gandeng korin ki ngancani Bukhari mulai cilik nganti tuwek. Member-member rupane kaya Bukhari ya iso. Nek ditakoni kaya jawabnya ya kaya Bukhari. Mbok takoni pendapat-pendapatnya ya kaya pendapatnya Bukhari ya iso. Korine Imam Syafi'i ya iso jawab pertanyaan sing diajakno nang Imam Syafi'i. Ya apal pendapatnya Syafi'i piye apal wong ngancani terus. Korina Imam Maliki ya iso takoni pendapat Imam Maliki mengenai iki piye ya iso jawab. Korina Abu Bakar, korina Umar mbok takoni ya persis kaya Sayyidina Umar kok. Mbok wonge bodho cek lah harus dikancani korin kuwi iso. Mulane ana wong kandha nyawa gentayangan utawa wong kesurupan nyawane sapa enggak ada.
yang ada korin. Rembang yang ono kiai gede lagi mulang nang pondok, ujuk-ujuk bunyai nang omah, kebenaran bunyai itu masih kepenah mbah saya. Mbah Nyai itu ujuk-ujuk dijak mlebu karo Mbah Yai, jak mlebu turun nang kamar. Bareng wis mlebu kamar curiga lho, ya ini kok abah kok ngajak turun, biasanya orang biasanya Yamene ngajine urung rampung kok iki Yamene wis ngajak turu. Begitu curiga pamit, aku tak nang kolase ya Mbak. Pamit metu jaman biyen kolah ki ora nang jero omah, kolahe nang ngarep omah. Metu nang ngarep omah, jebul abah isih mulang nang pondok. Bareng mlebu kamar ilang. Sing ngajak turu mau ilang. Ya persis rupane ya kaya Mbah Kyai. Korin. Cara kene ngarani apa? Nang gone Mesir ki ana kumpulan jenenge Jam'iyatu Tahdhiril Arwah. Nang Mesir ana Jam'iyatu Tahdhiril Arwah. Kumpulan wong sing tukang nekakno nyawa. Nekakno roh Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam pokoknya roh sapa tokoh-tokoh. Cara kene sing tukang nekakno roh niku sapa? Dilangkung. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, niku teng Mesir enten. Uangnya bodoh, tinggu media, ditekakno roh Imam Syafi'i, teko tenan, ditakoni macam-macam hukum fikih, persis jawabannya kaya Imam Syafi'i. Tekakno roh Imam Malik yo ngono, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yo ngono. Ning ulama Al-Azhar mulai curiga. Kuwi tenan apa ora to? Bab nyawa ki nek apik nang swarga nggone, nek elek digebuki terus. Wis ora keluyuran nang bumi ngono kuwi. Akhirnya kalau ulama Al-Azhar orang itu diajak ke Mekah. Diongkosi jak nang Mekah. Sampai di Jeddah dites. Coba datangkan rohnya Imam Syafi'i, datang. Rohnya Imam Maliki, datang. Rohnya Sayyidina Abu Bakar, datang. Sayyidina Umar, datang. Ditanya apa-apa bisa jawab. Tapi setelah masuk kota Mekah, didatangkan nggak mau datang. Syafi'i nggak datang, Maliki nggak datang, Umar nggak datang, Abu Bakar nggak datang. Padahal beliau berempat itu paling seneng di Mekah tuh itu. Kok nang Mekah ditekakno kok malah mau. Akhirnya diajak ke Medina. Abu Bakar, Umar kuburannya kan di Medina. Nah itu didatangkan, rohnya nggak mau datang. Abu Bakar nggak datang, Umar nggak datang. Akhirnya ulama Al-Azhar mengambil kesimpulan, yang takut masuk kota Mekah dan Madinah adalah jin-jin yang beling itu. Jin sing beling kene nggodha wong. Syaitonin marid termasuk kategori syaitonin marid, sing beling-beling. Sing wedi mlebu Mekah Madinah kuwi. Berarti sing membo-membo dadi arwah Imam Syafi'i sak piturute mau kuwi korin. Iki tak eleke sampean mbok menawa kapan-kapan malam Jumat kliwon nang gone Kadilangu rumangsa ditemoni Sunan Kalijaga tak kandhani Sunan Kalijaga ki wis nang Iliyin kono. Mane rupane persis kok yo nganggo iket kaya nang gone fotone kae yo ben. Ngendikane yo apik yo ben. Aku dikandhani yo ben ning kuwi korin. Korine Sunan Kalijaga. Lah nek dikandhani karo korin ngono dinut ora, nek apik mbok nut ya kena, ora mbok nut ya ora apa-apa. Ning dieling-eling jin kuwi nek nggodha wong sing apik bener dikandhakno siji, engko dicampuri sing ora bener mbok loro mbok telu. Nyawa itu sudah enggak ada di sini. Apa maneh jare ana wong nek tabrakan kuwi nyawane arwahe jenenge arwah apa? Penasaran tuh gak ada. Senengannya udah nonton TV loh. Apalagi yang ada yang mengatakan uang kuwi nek duwe haji angel matine. Nganti umure tuwek ora mati-mati mergo duwe haji. Aku durung suwe iki ditekani wong, Pak, bapak kula pun umur 90 dereng sedo. Gerai pun nemen.
Bapak kula niku pejuang tahun 45. Umumnya pejuang 45 niku nggadahi cekelan jimat. Lah niki kula ditemoni tiyang, Pak. Mbok menawa bapakmu kuwi duwe cekelan mulane ra mati-mati. Nek gelem tak ruwat engko gampang metune nyawane. Pripun Pak Bukhari, pendapat Pak Bukhari pripun? Aku ora ndek pendapat yang tak ceritani ya desaku Selo Kabupaten Grobogan Purwodadi ana wong tuwa umure 120 jenenge Mbah Demam. Duwe anak jenenge Kaji Irsyad, duwe putu jenenge Ki Abdul Karim Bandung Sari. Mbah Demam kuwi wis tuwek 120 ora mati-mati. Anake sing jenenge Kaji Irsyad dikandani wong bapakmu ora mati-mati iki mergo duwe haji-haji jenenge Cocak Ijo. Kuwi nek diruwat angel matine. Nek diruwat engko gampang metune nyawa. Lah Kaji Irsyad niku dikandani ngono. Percaya terus sowan bapake. Matur Mbah Demang, Pak, napa lho? Tiang-tiang niku sami sanjang nek jenengan kagungan haji-haji Cocak Ijo napa leres napa mboten. Nek iya ya napa, nek ora ya napa. Lho nggih haji-haji ngoten niku marai angel metune nyawa, Pak. Nek jenengan sing ngangge haji-haji niku angel metune nyawa, Pak. Murtad kowe, muring-muring, Pak. Mbah Demang langsung murtad kowe. Kok murtad bener sahadat dhisik. Lagi kok murtad sahadat dhisik kok tak terangno. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pripun, Pak? Kok murtad pripun, Pak? Lah iya sing tukang jabut nyawa ki malaikat Israel. Masa Israel kalah karo Cocak Ijo? Dul. Masa malaikat Israel kalah karo Cocak Ijo? Israel ki apamu? Malaikatnya gede nek karuan. Ya, Cocak Ijo ki apa? Ana haji-haji Bandung Bondowoso, ana Cocak Ijo nek bareng gak iso ngalahno malaikat Israel. Kan murtad malaikat. Malah ana sing takon Pak malaikat ngoten niku nek pas sing mati buar kathah sak donya mboten rekoso mriki ngoten Pak. Lha kira kowe. Malaikat kuwi nek bumi didokokno suwiwine malaikat kamot. Bumi ditaruh di sayapnya malaikat itu kamot muat. Jadi malaikat itu gede banget. Nanti kowe cilik-cilik ini kaya kowe ngingeti tumo nang nampan. Tumo 200 mbok tokono nampan. Ini arep mateni tumo ora kada cilik-cilik ngono. Masa kowe mlayu rono mlayu rene nek kanggone semua dianggap aktor kuwi. Nek kanggone awakmu cilik-cilik. Nek pegawai PLN arep mateni listrik nang Kauman giliran pemadaman listrik ngono kuwi apa pegawai PLN mlebu omahe wong Kauman ceklek dimateni ngono apa angger wong dileboni omahe dipateni ngono. Lah piye? Ya cukup angger garise padha kabele padha ceklek mati kabeh to sak Kauman. Lah malaikat sing ngono anggere programe matine padha anggere dihubungno kabel nganggo remote control jerat mati kabeh to. Masa malaikat kalah canggih karo awakmu. Kok diangen-angen ke malaikat iki utusane Gusti Allah terima kalah karo Cocak Ijo. Nyawa itu kalau sudah dipegang malaikat itu enggak bisa apa-apa. Lah kok terusane piye, Pak? Nek wis nang kuburan akhirnya kemana? Akhirnya ya sampai yang di emperi swarga nganteni kiamat nanggone gini. Ya cuma yang Anda perlu tahu ketika hidup di dunia yang berperan itu adalah raga, nyawa ikut merasakan. Sing maling tangan, sing mripate ndelok macam-macam mripat. Tapi engko nek diculek engko nyawane melok ngrasakno lara. Digebuki sing nyawane melok ngrasakno lara, tapi yang berperan yang dihukumi adalah raganya. Nek nang alam barzah yang berperan nyawanya. Raganya itu ikut merasakan sakitnya nyawa. Ning nek wis nang akhirat engko raga dan nyawa sama-sama berperan. Yo ragane yo nyawane. Nek diobong nang neraka yo raga sak nyawane ngrasakno.
Nenggone nikmat nang swarga, ya raga sak nyawane nikmat. Nah, nanti kalau sudah meninggal dunia, udah semuanya meninggal dunia kiamat, dihidupkan kembali, maka dikembalikan pada raganya juga dihidupkan kembali. Poiso Pak. Ragane wis kari dadi awu poiso. Nang ngene Quran ya ana ngono kuwi. Aidza mitna wa kunna turaban wa idzaman ainna lamab'utsuna aw abaunal awalun. Apakah kalau kami sudah mati, sudah jadi debu dan tulang belulang, apa bisa dihidupkan kembali? Oh, bagi Allah itu sangat mudah. Semua orang mati ada bagian yang enggak hancur, namanya ajbuzanab. Ajbuzanab ini nanti yang akan dipakai jadikan untuk menghidupkan kembali manusia. Dengan cara tertentu manusia akan hidup kembali dari ajbuzanab. Mungkin satu sel tertentu dari manusia. Apa iso Pak? Sampai boleh mengadakan percobaan? Boleh. Kalau mengadakan percobaan yang paling baik itu pada bulan Oktober. Panas banter. Sawah-sawah yang ngerai untuk irigasi kan guari udah nelo Pak. Sawah yang pada tanahnya pada pecah-pecah itu loh. Juga kamu congkel tanah-tanah itu, kamu gempur, ada apanya? Binatang nggak ada, tumbuh-tumbuhan nggak ada ya. Guari pagri kira-kira 10 meter ping 10 meter, pagri nganggo tembok. Wenehi lawang, dhuwure kayak kawat berduri. Wenehi lawang gemboke papat sing nyekeli wong papat. Aja nganti dineboni wong, dijaga satpam. Mulai bulan Oktober. Lah nanti pada bulan Maret kamu tengok atau Februari kamu tengok masuk di dalam segala sesuatu ada. Kangkung ono, ganggeng ono, semanggi ono, cacing ono, keong ono. Kuwi sing nanjuri sapa? Guaring digempuri lemah ra ono apa-apane. Diparingi udan hanya 2 bulan 3 bulan tumbuh semuanya yang mati. Jadi besok nek wis kiamat, Gusti Allah nek arep muridno ya gampang, paringi udan tukul Bukhari, tukul Junaidi, tukul. Tidak sulit bagi Allah. Kalau sudah itu dikirim di padang mahsyar, setelah dikirim ke padang mahsyar lalu ditimbang amalnya, lalu disuruh jalan terus, yang di depan adalah jurang neraka. Jadi nek mlaku terus tekan rokok. Mula nek ana wong kepengin mlebu neraka ora usah kangelan, ora usah takon kiai, ora usah takon sapa. Mlaku sakarepku tutup dhewe pancen wis jurusane. Pancen jurusane neraka, kabeh wong urip kuwi jurusane neraka. Innal insana lafi khusrin. Pasti masuk dalam kerugian yang besar. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali yang beriman dan amal soleh. Nah, nek sampean beriman beramal soleh iso melewati jembatan, keseberangnya jembatan itu seberangannya surga. Ana sing numpak masjid, ana sing numpak wedhus, ana sing numpak sapi ya. Ana sing pelaku, ana sing kejegur. Akhirnya kalau orang itu Islam, dosanya banyak enggak tertebus, dia masuk neraka dulu. Lalu setelah cukup menebus di neraka, dintasno dimasukkan surga. Tapi kalau orang kafir, dia ada di neraka selama-lamanya. Setelah selesai proses entas mengentas, maka yang ada tinggal 2, di surga selamanya atau di neraka selamanya. Jadi nyawa nanti ada yang di neraka selamanya, ada yang di surga selamanya. Sak elek-elek wong anggere ana imane nanti akan dintaske dan dimasukkan ke surga. Setelah menebus dosanya di neraka. Dan di neraka berapa lamanya? Ya ada yang 20 juta tahun, ada 50 juta tahun, ada yang 30 juta tergantung banyak sedikitnya dosa. Kok mati jutaan toh Pak? Iya. Sebab nanggone neraka sedina padha karo 1000 tahun nang donya. Menurut Al-Qur'an, fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. 1 hari
ukurannya sama dengan 1000 tahun. Sedina padha karo 1000 tahun nang dunya. Wah, mosok dina kok beda-beda to, Pak? Ya beda. Nah, akhirat karo wong lara karo wong enak ya beda to. Nek kok akhirat mbok banding neraka mbok bandingno karo dunya. Dunya padha dunyane iki iso beda lho, Mas. Padha semengine nang Semarang padha Semarange iki iso beda, Pak. Antarane wong sing lara utuh karo nganten anyar iso semenge beda lho. Suwe ndi? Angger gilir jam piro? Jam 10. Jam piro setengah 11. Jam piro jam Masya Allah suwene ora kabar lorone untuk gandeng esuk-esuk. Nganten anyari ngerti-ngerti subuh. Kayak ada Isa apa ya? Wong Isa kok nganggo sholatu khairum minan naum. Jadi perjalanan nyawa itu yang terakhir adalah di surga selamanya atau di neraka selamanya. Kalau di surga neraka itu berduaan, raga dan nyawa. Kalau di alam barzakh yang paling penting arwah, lalu raganya itu mengikut merasakan. Tapi kalau di dunia yang berperan penting raganya, nyawanya ikut merasakan. Sekarang pertanyaan saya yang terakhir, lebih penting mana raga dibandingkan dengan nyawa? Raga apa nyawa? Yo, penting mana? Penting rogo apa penting nyawa? Rawani jawab. Sama, nek sama aku rasa takon. Aku yang ngerti nek. Sama pentingnya jadi ini. Sama pentingnya. Ya wis ngerti aku nek nyrogo ki ora ana nyawane jenenge jerangkong. Nyawa ora ana ragane jenenge memedi. Hantu ya. Ya padha pentingnya raga karo nyawane nek dibandingno penting ndi? Jawabannya penting nyawa. Manusia yang namanya Bukhari ini tempatnya di nyawa, bukan di raga. Iki celok Bukhari ki ora krono tangane lho. Tangane ketok anggere isi ana nyawane tetep Bukhari. Tangane loro diketok anggere isi ana nyawane tetep Bukhari. Rambutnya dicukur gundul anggere isi ana nyawane jenenge Bukhari. Sikile loro diketok sisan anggere isi ana nyawane jenenge Bukhari. Untune dirampal sisan mripate dicuplek anggere isi ana nyawane jenenge tetep Bukhari. Sebaliknya tangan, kaki, gigi, mata semuanya utuh, gak ada nyawane jenenge mayit lho, beda banget tuh. Iya langsung orang diceluk Bukhari orang mayit. Wong nalika lara isih ana nyawane diceluk Bukhari kok. Kok mlayu-mlayu napa? Pak Bukhari lara nemen. Bukhari. Baru tekan gone Pak Bukhari, zikir Pak Bukhari, Allah. Zikir Pak Bukhari, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus Pak Bukhari zikir Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir Pak Bukhari. Pak Bukhari. Pak Bukhari. Pak Bukhari. Zikir. Wis gak ono wis. Mayite diujurno ngalor ngono ora kok Bukhari ini diujurno ngalor ora. Sebab apa? Karena enggak ada nyawanya. Ngedusi ya ngedusi. Mayit ngulesi mayit, sholatnya sholat mayit. Mendem nek wis dipendem nyawa dibalekno jenenge Bukhari neh. Mulane nek talken mayit mesti nyeluke ngene. Ya Bukhari, zahabat angkat dunya wa zinatuha wa sirtal ana fi barzakin min barazil akhirah. Wala tansal ahdan ladzi faradtana alaihi fi dari dunya wa qatimta bihi ila daril akhirah. Ya Bukhari, idza ja'akal ya Bukhari ora kok ya mayit ra. Pak Bukhari jenengan sak menika sampun meninggal dunia. Sampun ninggalaken donya sak senengane sedaya. Ampun kesupen janji kang panjenengan ugemi nalika urip teng donya. Nggih menika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Bukhari, sekedhap malih badhe wonten malaikat ngrawuhi panjenengan. Celukane ya Bukhari mergo wis ana nyawane. Tekan patoke wae ya ditulisi.
Ahmad Bukhari meninggal dunia hari Senin tanggal 3 November tahun 2100. Mosok sesuk ngawur. Bareng tak eling-eling kok sesuk. 2100. Tahun 2100 tadi jenenge Bukhari maneh mergo wis ana nyawanya. Jadi sebenarnya manusia terletak pada nyawanya. Raga bisa berganti-ganti, bisa dicangkok sana sini, tapi nyawa nggak bisa. Ginjal orang bisa dicangkokkan ke sana kemari, jantung juga bisa. Kukunya kerep diketoki, ning nyawa ora tau diketoki. Rambut tahu diketoki, ning nyawa ora tau diketoki. Nggak bisa dicangkok nyawa. Maka manusia sebenarnya intinya terletak pada nyawanya. Sayang sekali, ini inti pengajian di sini. Sayang sekali, kebanyakan manusia lebih banyak mengurusi nyawa daripada raga. Kebanyakan mengurusi raga daripada nyawa. Mulai tangi turu nganti mapan turu mikir raga, ngopeni raga apa ngopeni nyawa? Ati sing didisi raga raup, sing dirapi raga sarapan, sing dirapi raga. Terus kabeh raga. Salat itu sedilu ngono tok wae. Kesuwen sithik grundelan. Nek kanggo raga, duit kanggo ngongkosi raga berapapun dikeluarkan. Kanggo iki kanggo sampai cuci apa? Cuci ginjal ongkosnya sekian seminggu 2 kali. Nek ngleboni kotak masjid ngono lho. Kok ana eketan ewon iku setahun mbok ping pisan mbok ping pindho ngono tok. Sing akeh yo 1000 2000 malah biyen kae malah klitak-klitik kae. Gopek. Nganti panitia masjid iki duwe akal, saiki kotak masjid diwenek busa ngisore nek dileboni ben gak muni klitik-klitik. Ya Allah, iki sok apa? Lemu ngopeni nyawamu iki sok apa? Lemu nyambut gawe cilik nganti enom, ngene sinop nganti tuwek ngene iki lho. Sing mbok engko nyawamu ki apa pira? Itu ngedewi. Tak pangan jadi tai. Ya ditinggal tinggal rebutan ahli waris. Sing mbok gawa ki sing mbok ngamalno kuwi sing mbok lebokno kotak masjid, nganggo panti asuhan, nganggo madrasah, nganggo bantu wong fakir miskin kuwi sing mbok gawa nang akhirat besok. Nek kanggo rokok. Aku arep ngono Semarang ditakoni marang tuaku. Aku ora iso nyangoni, aku pengen arep takon, nggih Pak. Kowe saben dina rokokmu entek pira? Kula sak wadah. Rokok apa? Sukun. Regane Rp50. Lah ngamalmu sedina ana 20 apa ora? Wis rasa mbok jawab, angen-angen terus. Sedina rek rokok entek 50, sedekahmu sedina ana 20 apa ora? Angen-angen. Kula angen-angen nganti saiki. Aku rugi nek ra. Nek ngamalmu, nek nyambut gawe kangelan rekoso esuk digawe sore-sore gawe esuk, sira gawe sikil-sikil gawe sira. Nyambut gawe ora karuan angele. Mati tinggal nunggu kayak nunggu. Nunggu ngamal dhewe gopek. Rugi banget. Mulane monggo. Karena kita mengetahui yang paling penting terletak di nyawa kita, maka mari kita pentingkan nyawa. Kita ongkosi nyawa. Waktu sing kanggo mikir nyawa luwih sithik katimbang kanggo rokok. Ayo diperbanyak. Ibadah zikir diakai. Bangane nganggur, nek nganggur ucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Banyak-banyaknya untuk mengurangi besar itu wis arep mati arep apa. Jadi kita harus bisa manfaatkan waktu ini untuk ngopeni nyawa. Ya. Mungkin sanes wektu disambung kutune pun kedawan iki. Seperti pun jam 5. Ada pertanyaan? Jadi mulai awal akhir sudah saya terangkan nyawa kemana. Akhirnya di mana? Surga selamanya atau neraka selamanya? Ada pertanyaan?
Monggo Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan bahwa tadi dijelaskan bahwa kembalinya nyawa yang baik itu ke langit iliyin, tapi kembalinya nyawa yang buruk itu adalah hawiyah. Nah, ini yang saya tanyakan tuh gini Pak. Seringkali kita itu pada waktu suatu kesempatan itu mengadakan acara membaca maulud, di mana membaca maulud tersebut ada keterangan bahwa apabila kita membaca dengan khusyuk dan dengan baik kita membaca, itu arwah dari Rasul itu ikut hadir untuk menyaksikan. Ya di sini Pak, karena kita menurut keterangan tadi Rasul adalah tempatnya mungkin di atas iliyun Pak. Nah, ini yang saya tanya. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo. Kayak maksud, mana sih? Sana dulu. Situ, maju. Situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan tentang orang yang sudah meninggal. Saya belum lama ini mendapat keterangan dari seseorang yang mengatakan bahwa apabila orang meninggal selama 40 hari itu katanya rohnya sering pulang ke rumah. Apa itu betul atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tema pada sore ini perjalanan ruh setelah meninggal. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan ada satu hadis yang menyatakan bahwa tidaklah satu binatang menanduk temannya kecuali nanti akan dimintai kisos atas tandukan itu. Ulangi. Tidaklah binatang menanduk pada temannya kecuali akan dimintakan kisos atas tandukan itu. Saya lupa hadis itu riwayat siapa, tapi seperti itu kira-kira. Karena ini masih ada kaitannya dengan perjalanan roh, saya ingin menanyakan pada Bapak. Kalau binatang saja menanduk temannya, itu dimintakan kisos. Ada yang saya tanyakan adalah bagaimana nanti pada kita atau manusia yang membunuh binatang, karena sengaja atau tidak kita sering membunuh binatang, sementara binatang yang tidak punya akal itu dimintai kisos atas perbuatannya. Demikian dari saya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebiasaan di kalangan kita bahwa kalau kita sedang membaca Maulid Nabi, lalu ada mahalul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berdiri ketika disebutkan maka lahirlah Nabi gitu. Maka orang pada berdiri membayangkan Nabi itu lahir, hadir, lalu kita berdiri menghormat kehadiran Nabi. Katanya kalau dilakukan dengan khusyuk, Nabi benar-benar rohnya bisa hadir. Itu apa benar apa tidak? Perlu saya beritahukan bahwa roh dengan roh itu bisa saling bertemu dan saling menyapa. Kalau antar roh orang mati sama orang mati nggak masalah. Tapi kalau rohnya orang mati dan orang hidup, itu kalau orangnya hidup bertemu, orangnya tidur bisa bertemu rohnya orang yang mati. Dalam Al-Quran disebutkan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah memegang nyawa orang yang mati ketika mati dan orang yang tidak mati ketika tidur. Lalu Allah menahan nyawa orang yang ditakdirkan mati dan melepaskan kembali nyawa orang yang belum ditakdirkan mati kembali ke jasadnya, hidup bangun tidur. Berdasarkan ayat ini, hubungan antara roh dengan roh dalam keadaan tidur itu sangat dimungkinkan. Ini pertama, supaya diketahui hubungan roh dengan roh itu bisa. Sehingga zaman Nabi pernah ada orang laki-laki, istrinya meninggal dunia, malam-malam bermimpi ketemu wanita banyak kumpulan, wanita-wanita pada kumpul. Ini wanita-wanita kayak ini jamaah masjid kauman ini kan? Tapi istrinya saya kok enggak ada ya? Mana ya istri saya? Ditanyakan, istri saya kok enggak ada kelihatan. Istrimu nggak pernah ikut kumpulan. Sebabnya apa? Malu karena pakaiannya jelek. Lalu ingat dia, oh iya waktu mati dulu saya beli kain kafan jelek banget. Lalu dia bangun tidur, lapor pada Nabi, ya Rasulullah, istri saya itu nggak pernah kumpulan di sononya itu karena jelek pakaiannya. Bagaimana? Nabi mengatakan, kamu beli kain kafan yang bagus baru, lalu titipkan orang yang mati. Kalau ada orang mati, titip, tolong sampaikan istri saya. Lain hari dia mimpi istrinya ikut kumpulan. Wah, sekarang istri saya ikut kumpulan karena pakaiannya baru. Jadi orang hidup, orang mati bisa. Arwahnya ketika tidur, bahkan ada yang meninggal dunia punya utang lupa belum dibayar, itu mimpi anaknya mimpi aku diutang nang ngene Pak Kae urung tak bayar, wis tak siapno duwite tak dokokno ngisor bantal lali urung tak bayarno wis mati sik. Anaknya bangun tidur ditanya orang itu benar-benar punya utang, setelah dilihat di bawah bantalnya benar-benar ada duit lalu dibelikan. Itu bisa terjadi. Bahkan ada orang pesen sama pesenan, Mas sampean karo aku kan kanca apik, engko endi sing mati dhisik ngimpeni sing urip ya. Nek sampean mati dhisik ngimpeni aku, nek aku mati dhisik ya ngimpeni sampean, keadaane sampean nang kono piye engko ya. Dilalah mati tenan siji-sijine. Bareng wis mati kan, nggih, kowe wis mati to ya piye nang kono. Aku asalnya arti disiksa nang neraka nang kuburan arti gebuki. Alhamdulillah Quran sing gaene tak waca ki teko nyegah malaikat aja nganti gebuki aku. Alhamdulillah ana sing ngono. Ana sing arti gebuki ra sida mergo dheweke yakin Gusti Allah Maha Pengampun. Aku yakin Gusti Allah Maha Pengampun. Mula dheweke njaluk ampun tenan karo Gusti Allah. Gak sida digebuki mergo diampuni karo Gusti Allah. Itu arwah antar arwah itu bisa terjadi komunikasi. Tapi kalau antara orang hidup dan orang mati itu yang terjadi hanya ketika Nabi Isra Mi'raj itu ketemu arwahnya para nabi. Tapi selain itu kayaknya ini cari Quran hadisnya nggak ada. Cuma kalau Nabi hadir mungkinkah itu? Mungkin juga. Saya pernah baca dalam kitab Durratun Nasihin ada orang meninggal dunia, wajahnya putih, ketika meninggal dunia jadi hitam. Anaknya susah nangis, ya Allah, bapakku asalnya putih bareng mati kok wajahnya jadi ireng, dongo macam-macam gitu. Akhirnya dia baca selawat, memperbanyak bacaan selawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli. Terus gak bosan-bosan baca selawat banyak-banyaknya sebelum ibu bapaknya dimakamkan. Tiba-tiba ada sosok berjubah putih, baunya harum, datang menyingkap tabir orang mati, wajahnya yang hitam diusap menjadi putih, terus pergi orang itu. Ditarik jubahnya oleh anak ini. Kamu siapa? Datang-datang kok tiba-tiba buka wajah bapak saya diusap menjadi putih. Saya Rasulullah datang ke sini diundang oleh selawatmu untuk menolong bapak. Jadi kemungkinan Nabi hadir
itu ada, tapi apakah manusia bisa melihat tanpa diberitahukan oleh Allah? Alam gaib nggak akan terlihat karena alamnya sudah alam gaib. Maka kalau dipikir, lah kok wong mati nang kuburan ditangekno ki apa sedeng? Monggo ni sepit kaya ngono kok. Pemane digoni bareng malaikat loro ora sesek. Jangan begitu karena alamnya sudah alam gaib. Jadi nggak bisa digambarkan seperti. Jadi kadang-kadang Allah menunjukkan alam gaib menjadi alam syahadah, alam yang ketok. Mestinya Nabi itu nggak akan, kalau hadir nggak nampak, tapi suatu saat bisa saja atas kehendak Allah. Karena siksa di akhirat itu alam gaib kadang-kadang ditunjukkan juga oleh Allah. Contoh di dunia yang ada satu orang yang di dunia sering makan tanahnya orang lain, ketika meninggal dunia dimakamkan kadang-kadang nggak cukup itu, liang lahat dimasuki nggak cukup, ditambah dawa neh dilebokno ora sedeng, didawakno neh lebokno ora sedeng, akhirnya dikriyak ngono. Orang yang suka makan tanahnya orang sering siksanya dikelihatkan oleh Allah. Pada zaman Sayyidina Abdullah bin Abbas jadi orang tua, ada orang meninggal dunia mau dimakamkan, ngeduk kuburan. Setelah cukup untuk memakamkan mayat, tiba-tiba ada ular hitam besar, nggak jadi dipakai tempat pemakaman, diuruk kembali, lalu menggali di tempat lain. Setelah cukup untuk memakamkan, ada lagi ular hitam, kemudian diuruk kembali. Yang ketiga, setelah cukup untuk pemakaman, ada ularnya lagi, diuruk kembali. Lalu tanya pada Abdullah bin Abbas, kok begitu bagaimana? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau seluruh dunia kamu gali untuk memakamkan orang itu, ada ularnya semua. Karena sebenarnya itu adalah siksa Allah di alam gaib, tapi ditampakkan di dunia agar manusia itu mengetahui. Kadang-kadang alam gaib ditampakkan. Nabi hadir mungkin, tapi apakah bisa dilihat? Wallahu a'lam. Ya, di Pati Runting ada yang dari daerah Pati Runting, dari Jaksa Pati. Pernah terjadi orang yang nyelelek banget senengane menghina agama. Itu kandangnya neraka wedi. Panas, nek kulino ya ora apa-apa ngono. Bulan menggali kubur. Enggak ikut nyolati di tempat rumahnya, enggak. Dia langsung ikut ke kubur. Setelah kuburan dibuat dengan cepuri, bukan luang landak tapi cepuri, dia bilang sama temannya, aku tak jegur kono, aku tutupi papan ya. Malaikatnya ben kecelek ketemu aku. Kemasannya aku sing mati, bareng dibuka orang. Jajal aku tak lihat, tenang ya. Tenang, dia masuk ke dalam liang itu, kemudian ditutup papan. Temannya disuruh nutup kayak mau. Bareng ditutup, jenazah datang dipanggil, mas, metu mas, wis teko jenazahnya, nggak bisa pun. Dipanggil berkali-kali nggak, akhirnya dibuka ternyata dia nggak sadar. Dalam keadaan tidak sadar, diangkat orang banyak, dinaikkan, bawa ke rumah sakit sampai 4 hari baru sadar. Setelah sadar dia bercerita, ketika aku masuk tiba-tiba keadaannya gelap begini. Alam gaib yang dia ketahui. Dia dibawa oleh gede, gede lurung goa aku gorono. Baru tekan gone, balekno urung wayahe. Jadi alam gaib itu kadang-kadang dibuka oleh Allah. Seharusnya kalau Nabi hadir itu alam gaib yang bisa mengetahui di alam sama gaibnya. Nah biasanya antar nyawa bisa berhubungan, antar yang mati sama yang mati, baik itu mati di akhirat maupun mati di dunia. Mati di dunia apa? Tidur. Orang tidur bisa ketemu orang mati dan bisa berkomunikasi. Ya. Itu aja tambahan saya mungkin. Masih ada? Nyoba ini 40 dino saya kliteran pora. Ya ada memang riwayat yang mengatakan selama 40 hari, tapi ya tetap Anda harus memahami ini alam gaib sekali lagi. Nyawa itu walaupun di langit
Bisa ketemu orang yang hidup dalam impian, ya jangan kamu bayangkan koyok menungso nongkono gone aduh mrene apa ora kesuwen. Alam gaib dan nyawa lagi itu mlaku kene kono ya cepet banget lho. Wong aku lagi nyawa aku ngene iki ngangen-angen nang aku ngaji nang kene terus bar ngaji nang kene aku arep nang New York. Nang New York mangan wareg engko ngising nang Tokyo. Nyawa kan bisa cepet banget. Alam arwah itu dunia ini terlalu kecil. Jadi jangan dibayangkan wah nang kono gone langit sapi itu medun nang gone bergota para kaduan. Alamnya lain. Sekali lagi alam barzakh itu bukan alam dunia, tapi belum akhirat. Namanya barzakh, artinya teras batas. Ya setengah dunia, setengah akhirat. Kalau Anda lihat di dalam kuburan ya nggak ada apa-apa. Saudara pasang CCTV, malaikat datang ya nggak kelihatan. Saudara kasih pengeras suara untuk merekam, ya nggak kelihatan. Alamnya alam gaib. Jadi, wah piye yo malaikat nang kono anu ya. Padha karo mau malaikat mateni wong nang kono nggone para siji nang New York, siji nang nggone Semarang, siji nang nggone Mekah, ngene mateni piye jangan kamu bayangkan. Itu bagi malaikat sangat kecil gitu. Malaikat orang selama 40 hari masih sangat dimungkinkan. Dan memang kalau Anda tilik kuburnya orang tua tahu itu bukan berarti bapaknya kembali ke situ, tapi diberitahu oleh Allah. Kalau Anda kirim salah, dijawab. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bisa dijawab. Cuma kita nggak mendengar jawaban mereka. Saya kadang-kadang kalau memakamkan mayit, setelah saya bacakan doa tertentu, saya umumkan pada hadirin, kalau sesudah pemakaman ini nanti malam ada yang bermimpi ketemu jenazah, tolong saya diberitahu. Kadang-kadang yang mimpi ada yang ketemu jenazahnya si A dekat pemakaman, mengucapkan terima kasih atas bacaan tahlil dan doa Pak Bukhari itu ternyata sing itu orang wong mati widok tanggane sing udah mati melok untuk sawah PKB. Jadi kalau kita baca ayat kursi, baca apa di kuburan yang dapat berkah itu nggak ada yang kita kirim saja, tetangga-tangganya melok. Aku matur nuwun nang Pak Bukhari dengenane tidak kubure bapake maca donga kayak aku melok entuk padang begitu. Yang kemarin saya memakamkan Buzian itu juga saya umumkan ternyata ada juga yang cucunya yang dimimpikan. Jadi arwah itu bisa saja kirim pesan-pesan pada orang hidup itu benar bisa saja. Kemudian saya pernah membaca satu hadis katanya tadi, hewan tidak satu hewan pun menanduk hewan yang lain, melainkan nanti di akhirat akan ada tuntutan. Benar. Hewan pun nanti akan terjadi mutolabah istilahnya. Jadi sing gane gudangi kewan sing gane nyeruduk diadili, tapi setelah itu semuanya dikembalikan menjadi dosa. Kalau manusia kan enggak, diadili nanti yang baik diberi surga, yang jelek diberi neraka. Kalau hewan enggak, ada mutolabah, saling keadilan antara kambing yang suka nyeruduk itu diadili, setelah saling mengadili kemudian dilebur semuanya oleh Allah menjadi debu. Oleh karena itu orang kafir kepengen seperti mereka. Ya laitani kuntu turaba, dalam Quran dikatakan demikian. Enak koyok jadi kewan mas, buar blek jadi aku kabeh enak toh. Lah wong kafir jalukane menukui. Mati kepengen dadi aku koyok kewan kuwi. Dadi orang wong kafir lebur nang neraka. Kalau binatang enggak, sing salah berarti adili kabeh lebur menjadi debu semua. Pernah baca. Kalau baca jangan mandek saling tanduk tok diterusno. Terusane piye? Terusane nek wis padha keadilan ditegakkan di antara mereka, lalu mereka dilebur semuanya menjadi debu dan sudah habis perkaranya. Kalau manusia enggak,
Setelah diadili, yang salah ditaruh di neraka, kalau nggak diampuni oleh Allah, yang baik ditaruhkan di surga. Nek manusia nyalai kewan piye Pak Bukhari? Nabi pernah mengatakan, barang siapa membunuh burung tidak untuk dimakan, maka di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, di mata ini kewan ya ono hukumannya. Kalau ada keperluan nggak masalah, wedhus dibeleh, dipangan memang disediakan oleh Allah untuk itu. Lah manuk empret itu loh, ora dipangan, dijikok dipateni nggo apa? Manuk sing kalau barang siapa membunuh burung tidak untuk dimakan, maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi membunuh binatang pun nggak sembarangan. Maka orang Islam diharamkan kencing di liang yang di situ ada binatangnya. Nguyui leng yuyu, leng katel, leng nggak boleh, zolim. Ya. Lah nakal apa? Kenapa nyokot buatel banget. Nabi Sulaiman yang tahu dilokke Gusti Allah. Sing nyokot kowe iki semut cici mbok pateni, semut sak elek mbok pateni kabeh. Sing nyokot bae siji sing dipateni semut sak elek ditawateni kabeh. Ya kalau memang binatang itu jahat boleh dibunuh. Kalau enggak boleh. Membunuh binatang tidak untuk dimanfaatkan enggak boleh. Apalagi hanya diambil kulitnya untuk perhiasan dinding, haram. Ya, enggak boleh. Jadi kalau Anda teliti, Islam itu menjaga lingkungan hidup demikian hebatnya. Nah, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan sebagai tambahan. Sudah cukup. Ya, apa? Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa yang disampaikan ataupun masyarakat umum pada jamaah arwah itu kirim doa kepada ahli kubur. Yang saya tanyakan itu kan semua anak Adam, semua amalnya sudah meninggal itu ditinggal kecuali ilmu ataupun amal jariah pun anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Yang saya tanyakan, orang tua itu termasuk anak kandung sendiri atau anak asuh? Demikian Pak Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimaksudkan anak dalam hadis itu adalah anak kandung. Tapi Anda harus tahu, yang mendoakan orang itu bukan hanya anaknya sendiri. Suaminya boleh, adiknya boleh, kakaknya boleh, istrinya boleh, tetangganya boleh, anak angkat juga boleh. Kadang-kadang orang salah paham, dikira yang boleh mendoakan hanya anak kandung. Wah, kalau yang boleh mendoakan hanya anak kandung, berarti kalau ada orang mati yang nyolati ya anak kandung saja. Sholat mayit itu nggak mayit, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sing nyolati mayit itu tidak anak itu. Lah anaknya kadang-kadang malah nangis, orang melok nyolati gitu. Lah kalau sholat kalau doa yang bisa diterima hanya doanya anak, berarti nek anaknya mati bapaknya ora kena ndongakno. Hah? Nek wong lanang wong mati, wedok ora kena ndongakno. Nek wong wedok mati wong lanang ora kena ndongakno. Nek kangane mati adine ora kena ndongakno. Ono ngono kuwi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, anak kandung maupun anak angkat asal mendoakan mayit baik. Ya, maka dalam Quran dikatakan alladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni untuk kami dan teman-teman saudara-saudara kami, bukan bapak kami, bukan, dan saudara-saudara kami yang sama-sama beriman yang telah mendahului kami. Berarti yang mendoakan tidak hanya anak kandung tapi juga cuma nek anak ora ndongakno wong tuwa kuwi sing kebangetan. Ya, terakhir. Terima kasih Pak Yai. Saya mau nanya dua pertanyaan, yaitu yang pertama, bagaimana menurut Pak Yai tentang mungkin di acara siaran TV itu ada semacam pemburu hantu ataupun dunia lain. Rasa nganggo mikir, ya.
Apa? Pertanyaan pertama, memburu hantu atau dunia lain itu gimana Pak? Golek pangan nang TV ya iso tadi. Sampeyan sing dadi tak setrum kok. Disoting ngono. Kok disakoni iki nek ana Mbah Soleh darat teko oleh kowe mah kudu golek ngono ya iso dadi kae. Soting kepentingan soting. Apa nek sorak-sorak iki ya sorak tenan. Wong aku tau melok sorake kurang baleni sorak. Ya pernah, saya pernah ikut itu. Nanti begitu beginian langsung saudara sorak ya keploknya nek rapas tekan baleni nek. Kayak apa asli kayak wong. Kayak plus AKB. Dunia lain kayak mungkin iya mungkin orang ini umpamanya iya ya setan karo jin. Ini mungkin syuting juga bisa diatur loh. Engko tak leboni anu engko nek tak demek ngenekmu iki kok ora rasa. Nek udah tak demek ngenekmu kok tetep ngene terus. Nek tak demek tak critani Mbah Soleh Darat iki ngene. Dadi kowe kudu apal critani Mbah Soleh Darat ngene. Manu kowe ngomong cocokno karo critani Mbah Soleh Darat ngene. Engko nek tak demek ngenekmu kowe marasa. Ngono iso wae to diatur. Golek dhuwit. Dukule wong Prabalan go nang ngene Jakarta kabeh. Kae lapo, ayo nang kono diingoni karo dukul kon turunan wae. Dukul kok nek aku rada lucu sithik keplok, nek keplok kurang apik baleni nek keploke kurang serem ngono. Dadi diatur. TV ra kena ukuran. Ya itu jawaban saya gitu, mungkin iya, seandainya iya itu ya jin sama setan, tapi akeh sing sifatnya itu close up golek duit. Ya. Tukaran nang TV barang iki diatur. Koyo-koyo gegeran terus padahal ben tambah terkenal, gegeran karo kae. Kadang-kadang wong dongo-dongo nang omah. Malah dulu waktu Gus Dur masih hidup itu sering seolah-olah Gus Dur gegeran karo Amin Rais terus padahal enggak ada apa-apa itu. Gus Dur ketemu karo Amin Rais ya guyon. Engko wartawan mau nang ngene Gus Dur ngomong ini barang Amin Rais Gus Dur ngomong gini gimana? Kadang-kadang diprinter ngomongnya itu. Setelah Gus Dur meninggal dunia ini ada yang wartawan ngaku tahu Gus Dur ngendi ngomongnya tak printer. Wah jadi rame korane kok. Amin Rais anggapnya enggak benar Gus Dur kalau begitu. Terus Gus Dur kita kata Amin Rais begini bagaimana Gus Dur? Gitu aja kok repot. Jadi kadang-kadang itu digawe ngono kuwi mulo aja gumun. Wawancara TV. Wong demo barangnya coba anggap tenanan ngono. Demo mendukung Megawati ngono kuwi. Sesuk dijak mendongkel Megawati ya kon demone ya gelem. Kowe ndek kowe mendukung Megawati kok saya ndongkel. Lah sing penting kan duitnya teman. Itu ada pengarahan masa untuk demo itu ada. Ndek iki pira kowe entuk 50. Aku mangan ora nang Bu Mega sing ndek iki gak kayak mangan. Lah sing iki gak mangan karo kaos ngono. Itu ada demo barang wis ora ono. Saiki ora normal, Mas. Aja kuburan sampeyan dadi wong. Wah, aku saiki ngerti wis salah wis enak. DPR tukaran gue kiran yo. Nek gawe DPR tandingan gue sesuk ana presiden tandingan. Pertanyaan terakhir, di kalangan pesantren kok ada istilah rokok sukmo. Gimana Pak? Aku ki mondok 12 tahun ora tau krungu kuwi Mas. Di pesantren iki ngono. Saya itu mondok 12 tahun. Tahun 55 sampai 60 di Pondok Kerapiak Yogyakarta. Mulai sekolah nanti mengajar di Pondok Pesantren Kerapiak Yogyakarta. Gus Mus itu murid saya di Kerapiak dulu. Selalu pindah di Pondok Sarang Rembang tahun 60 sampai 66. 12 tahun nang pondok ora tau krungu ilmu raga sukma. Jarimu mau jarine di pesantren ada ilmu raga sukma itu gimana? Kalau jawab ya orang ngerti ya. Wah aku jadi santri 12 tahun ora tau ora. Ana raga sukma. Itu jenenge raga sukma, orang raga sukma.
ngerogoh sukma itu mengambil nyawanya orang, ya, dimatikan sementara, lalu dimasukkan dengan nyawa yang lain, sehingga sosoknya tetap Bukhari, tapi yang ngomongnya itu bukan Bukhari. Itu ada ilmu kejawen jenenge ngerogoh sukma itu ada. Jadi nyawa saya diambil, diganti nyawanya orang lain, jadi saya ngomong orang lain. Ya bisa umpamanya yang diambil nyawanya orang Inggris, saya ya pintar bahasa Inggris. Oh, engko nek sing nyawa Inggris mau dilungakno, takoni bahasa Inggris buat ora ngerti, buat ya apa. Ada orang yang rogo sukmanya orang Arab dimasukkan, iso bahasa Arab, kenajan wong ora ahli bahasa Arab. Engko nek wis dijikok sukmane ya ora ngerti bahasa Arab. Itu gimana? Ya itu kemungkinannya jin. Kemungkinan jin. Tapi itu bukan pesantren, ajaran kejawen. Buat saya di pesantren lama, mulai itu ngaji jadi guru. Rano mulangan rogo semua aku sering anggaran bakul jamu nangguni yai zaman dulu bangunane pesantren teburen kok mulang ngono kuwi sing mulang ngono ki sapa? Pesantren kok angger jaduk mulangan pesantren enggak ada pesantren mulangan jadukan ngono. Pesantren pulangnya ya kita. Aku sering nanggone aku biyen uripku turun nanggone gudang kloso lor masjid kene biyen. Dulu kan ada gudang kloso. Tidurnya di gudang kloso. Angger-angger delok bakul jamu nang kono. Bakul jamu, bakul keris, bakul akeh angger tak delok. Bakul akeh tak takoni. Wah, akeh warna-warna. Oh, ini khasiate warna-warna. Niki enten sing ngenggoni niki. Niki kangge napa, Pak? Niki kangge pengasihan. Maksudnya nek jenengan ngangge niki mungkin disenengi wong. Lah sing niki kangge napa? Sing niki kangge pelarisan batin kula. Lah kowe dodol ket mau ora ana sing nukoni kok. Duwe akeh pelarisan kok malah ora ana sing nukoni. Mulane ngono-ngono kuwi sampean aja. Pesantren iki ora ana ulangan ngono kuwi, Pak. Ulangan basa kanuragan iki janjane ra ono. Biasanya inisiatif orang seorang yang kemudian mengguru ke sana bukan pelajaran dari pesantren. Ono sing mondoke nang sarang megurukan oragan nang Cirebon. Megurukan oragan nang Trismo, Maturismo Surabaya. Megurukan oragan nang gone Jabuwer Malang. Aku apal aku ya tahu rono-rono ngono kuwi. Tapi itu bukan pelajaran dari pesantren, ya. Saya kira cukup udah. Apabila ada kekurangan minta maaf, mari kita berdoa mohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan nyawa dan raga kita semakin hari semakin baik, dibaikkan oleh Allah SWT dengan berkahnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina waliyyin wa ala akhirin. Wasallim wa Allah ta'ala min sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Rabbana lakal hamdu kama lam yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma bi barakatil fatihatil mu'azzamati wasyafil mathani aslih lana arwahana wa ajsadana wa barik lana khairal dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian, apabila ada kekurangan minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri diumumkan dan diberitahukan kepada para jemaah sekalian dimohon kehadirannya pada acara pengasihan